Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 ini kali ini berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Kini, Pilpres AS 2020 menyita perhatian masyarakat internasional sungguh luar biasa. Banyak komentar dan tanggapan yang datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Namun kali ini banyak pandangan dan komentarnya itu yang bernada miring atau negatif dibandingkan yang positif. Mengapa? Tentu banyak hal yang menjadi perhatian dan dipergunjingkan di mana-mana, di berbagai negara. Ada yang sifatnya biasa saja atau wajar, namun juga ada yang sifatnya luar biasa, bahkan kritis. Ada yang bertanya, apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini? Apakah bangsa Amerika telah berubah? Kemana dan seperti apa akhir dari drama politik negara yang konon katanya sistem budaya politik dan demokrasinya itu lebih matang dan lebih mapan di dunia tersebut? Tentunya banyak sekali pertanyaan kritis yang ada di benak pemikiran kita terkait dengan yang terjadi di negeri Paman Sam tersebut. Namun kali ini, The Yudhoyono Institute sangat beruntung dan bersyukur bisa mewawancarai tokoh bangsa dan dunia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6 dan juga Chairman dari The Yudhoyono Institute. Dalam wawancara kali ini, kita akan bertanya pandangan Bapak SBY terkait dengan apa yang terjadi di Pilpres AS 2020 dan juga pelajaran apa yang bisa kita petik bagi Indonesia khususnya soal demokrasi dan pembangunan politik. Tentunya saya yakin ini akan menarik dan juga bermanfaat bagi para pemerhati hubungan internasional, mahasiswa, dosen, dan bahkan masyarakat luas yang tertarik dengan isu tersebut. Bapak SBY, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Mbak Mira? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak SBY, saya mau tanya nih Pak. Saya kan mengikuti media internasional akhir-akhir ini. Kita melihat bahwa Pilpres AS 2020 ini sangat digemari atau antusiasme masyarakat itu tinggi sekali Pak di dunia. Apa sih Pak yang menyebabkan antusiasme itu tinggi sekali? Apakah karena ini ada faktor Donald Trump yang kerap menjadi sorotan baik di dalam negeri Amerika Serikat maupun juga di negara-negara lain? Ada banyak hal Mbak Mira. Mengapa dunia sekarang sedang menyoroti Amerika Serikat. Ya. Pertama, Amerika itu kan superpower, the global leader, pemimpin dunia. Begitulah kalangan menganggap Amerika dalam waktu yang cukup lama. Sehingga sepak terjang Amerika apapun selalu menjadi perhatian masyarakat global. Apalagi pemilu ataupun Pilpres Amerika sekarang ini kan penuh dengan hiruk-pikuk, gegap gempita, pasti menjadi perhatian dunia. Itu yang pertama. Nah yang kedua, jangan lupa dunia menganggap atau menilai bahwa Amerika itu sebagai model dari demokrasi, politik yang dianggap mapan sistemnya, champions of democracy. Nah sekarang demokrasi sedang bekerja di Amerika Serikat dengan segala yang saya sampaikan tadi, kejutan-kejutannya. Pasti itu juga menjadi perhatian masyarakat global. Nah yang terakhir benar memang ada faktor Presiden Trump, Donald Trump. Dunia saya sendiri, saya kira Mbak Mira sendiri juga melihat bahwa sosok Trump ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Boleh dikatakan banyak sekali kejutan yang dilakukan selama menjadi presiden 4 tahun terakhir ini. Pasti ini juga menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk perhatian masyarakat Amerika sendiri. Oleh karena itu ya jangan heran kalau Amerika Serikat sekarang tengah menjadi sorotan dan juga perhatian masyarakat global. Bapak SBY, sepengetahuan saya Pilpres AS 2020 ini berlangsung sangat sengit ataupun keras. Kontestasi antara kubu politik Partai Demokrat dan juga Partai Republikan ini sangat keras. Kita lihat di debat pertama Pak ya, Biden dan Trump itu bisa dibilang banyak yang beranggapan itu crossing the line atau melampaui batas gitu. Apa sih Pak pandangan Bapak terkait itu? Apakah ini karena masyarakat Amerika Serikat sudah bisa dibilang divided atau terbelah? Dan kira-kira ada pelajaran apa Pak yang bisa kita petik untuk Indonesia? Kita tahu ya Pak ya belakangan ini sepertinya ketegangan atau tensi dari kubu politik dan juga dari politik di Indonesia ini cukup memanas Pak. Kira-kira apa pelajaran yang patut kita petik Pak? Pertama, terus terang Mbak Mira, saya juga melihat Amerika terbelah, betul-betul terbelah, truly divided,
saya tidak menyangka ya kalau Amerika yang kita anggap sudah sangat mapan dan matang budaya politiknya, peradabannya yang mestinya apapun dinamika dan isu-isu politik yang terjadi tidak akan membelah bangsanya seperti ini, tetapi kenyataannya terbelah juga. Mungkin juga ya, ini pengamatan saya pribadi, Partai Demokrat itu merasa ketika Presiden Trump memimpin selalu didiskreditkan, disalahkan, dan banyak sekali kebijakan Obama yang dibongkar, diganti. Jadi seperti ada delegitimasi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Obama yang itu dari Partai Demokrat. Sebaliknya barangkali Trump merasa sangat dipermalukan ketika di-impeach, ingat, oleh Kongres. Kongres siapa? Mayoritasnya adalah Partai Demokrat. Itu barangkali yang terjadi sehingga makin terbelah bangsa Amerika secara politik. Polarisasinya juga tajam. Dan jangan lupa, sebagian kalangan, tentu tidak semua, melihat Trump ini sengaja menjalankan politik yang seperti itu untuk kepentingan politiknya. Dengan harapan pastilah ada pendukung-pendukung Trump yang die hard, menyokong, setuju dengan sikapnya yang seperti itu. Itu penglihatan saya sehingga Pilpres Amerika Serikat antara Biden dengan Trump ini memang terjadi dalam suasana yang bangsanya, yang masyarakatnya, yang politiknya memang terbelah sehingga keras sekali kita lihat apa yang terjadi selama musim kampanye atau pemilu yang lalu. Nah pertanyaannya kemudian kalau apa yang bisa dipetik oleh bangsa kita? Ini pertanyaan bagus, saya suka ini. Ya terus terang bangsa kita ini bangsa yang majemuk. Sejak merdeka selalu ada perbedaan, konflik, benturan di sana sini. Oleh karena itu siapapun yang memimpin Indonesia, pemerintahan manapun yang sedang mengemban amanah, jagalah. Jangan sampai bangsa ini terbelah, divided, karena mahal sekali harganya. Terus terang ya Mbak Mira, sejak Pilkada tahun 2017 saya melihat polarisasi yang tajam dalam dunia politik. Identitas menjadi unsur utama dalam politik, dalam kontestasi, pilkada, bahkan pemilu pada tingkat nasional. Ini tidak bagus. Tidak bagus karena sebuah bangsa yang sudah terbelah di banyak negara tidak mudah untuk menyatukan kembali. Mahal sekali harganya. Dan jangan sampai ya depan nanti ada politisi, ada partai-partai politik atau siapapun di antara kita yang menyenangi politik identitas, yang menyenangi polarisasi politik yang tajam ini untuk kepentingan politiknya. Tidak bagus. Dan itu sangat berbahaya. Jangan bermain api. Kalau bermain api terbakar. Jadi ini pelajaran yang bagus, yang indah yang kita dapatkan dari Amerika Serikat dan harapan kita kalau yang baik, bagus kita jadikan inspirasi, tetapi dari bangsa manapun yang dianggap champions of democracy, sekalipun kalau yang dilakukan tidak bagus, ya jangan dicontoh. Kita justru harus membangun budaya politik kita yang bagus, memastikan bangsa kita benar-benar tetap bersatu. Apapun dinamika dan pertengkaran politik yang terjadi. Itu pandangan saya. Bapak SBY, kita tahu bahwa Amerika Serikat itu memiliki tradisi dan budaya politik yang baik. Biasanya dalam setiap pemilihan presiden, jika ada yang kalah itu langsung menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang. Tapi kok sepertinya saat ini kita tidak menyaksikan itu Pak di Amerika Serikat. Yeah. Bahkan Trump sampai saat ini masih mengklaim bahwa dirinya masih menang dan mengatakan pilpresnya curang dan tidak mungkin memberikan selamat kepada Joe Biden. Dan juga kita lihat bahwa tim hukumnya terus kesana kemari untuk membuat gugatan begitu Pak. Apa sih Pak yang sebenarnya terjadi di Amerika Serikat? Lalu kira-kira sampai kapan nih Donald Trump akan berlaku seperti ini? Dan endgame seperti apa Pak yang bakal terjadi? Begini Mbak Mira, memang menerima kekalahan itu tidak mudah ya. Kalah itu sedih, down,
frustrasi, mungkin juga malu. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Saya juga pernah mengalami. Tahun 2001 dulu, kalau Mbak Mira ingat, ada pemilihan wakil presiden yang dilaksanakan secara tidak langsung, yang memilih MPR. Ada 5 calon dulu, yang pertama Pak Hamsahas, yang kedua Pak Akbar Tanjung, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Pak Siswono Yudhohusodo, dan yang kelima Pak Agung Gumelar. Cukup meriah pemilihan yang dilaksanakan oleh MPR waktu itu. Putaran pertama saya lolos, putaran kedua saya kalah. Malam hari, saya masih ingat itu, tentu saya sedih, down, apalagi tim sukses saya benar-benar sedih dan bahkan sepertinya tidak bisa menerima karena polling di luar saya tinggi sekali, tapi kalah dalam pemilihan wakil presiden itu. Mereka malah jangan-jangan tidak fair dan sebagainya. Biasa seperti itu. Setelah saya bisa mengontrol emosi saya, menenangkan diri saya sendiri, rasional saya, tidak emosional, bersama almarhumah Ibu Ani, saya sampaikan pada teman-teman, kekalahan ini harus kita terima. Saya tahu mereka sulit menerima, tapi singkatnya pagi hari dengan didampingi oleh Ibu Ani dan beberapa orang dari tim sukses, saya menyampaikan penjelasan kepada pers. Yang pertama, saya menerima kekalahan waktu itu. Yang kedua, saya mengatakan proses pemilihannya fair. Yang ketiga, saya mengucapkan selamat kepada wakil presiden terpilih. Dan saya juga minta maaf kepada konstituen yang saya belum bisa memenuhi harapan mereka. Itu saya lakukan langsung. Setelah itu saya justru tenang. Saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri dan saya bisa move on. Itu 2001. Satu lagi, tahun 2014 saya masih presiden. Pada saat pemilihan umum legislatif, quick count dilaksanakan, Demokrat kalah. Tadinya nomor 1 tahun 2009, waktu itu nomor 4. Segera saya melaksanakan press conference di pendopo kecil Cikeas. Sama, Demokrat menerima kekalahan waktu itu. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada partai-partai yang sukses, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Sama dengan sebelumnya, hati saya tenang, saya tahu sedih kader-kader, tapi saya didik, saya ajari, ayolah kita menerima dengan kesatria, dengan legawa. Dan setelah itu move on. Itu pengalaman saya sendiri. Nah sekarang kembali ke Amerika. Ya terus terang kalau kita mengenal Presiden Donald Trump, tidak mudah bagi Trump untuk segera menerima kekalahan ini dan mengucapkan selamat kepada Joe Biden. Kita saksikan hari demi hari sekarang ini. Kalau ditanya end games-nya seperti apa? Mudah sekali. Tanggal 20 Januari tahun 2021, Joe Biden hampir pasti akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Itu akan terjadi. Disitulah saya kira drama ini akan berakhir. Dan begini, Presiden Trump meskipun sangat kecewa, frustrasi, dan hal-hal yang dilakukan sekarang ini, Trump juga ingin sebuah legacy yang bagus. Ingin diingat seperti apa oleh rakyat Amerika atau oleh dunia. Pasti akan berpikir ke situ pada saatnya nanti. Nah yang kedua, Partai Republik sendiri tentu juga punya kepentingan untuk dilihat oleh bangsanya dengan kacamata yang baik sebagai partai politik yang tidak merusak American values, tidak merusak norma-norma demokrasi, yang harus menerima setiap kekalahan sebagaimana Partai Demokrat dan partai-partai politik yang lain di negara lain. Saya melihat akan ke situ. Tentu ada dinamika di sana sini,
Sekarang pun tiap jam saya ikuti perkembangan di Amerika dan perkembangan di negara lain, itu masih terjadi. Tetapi saya punya keyakinan pada saatnya akan berakhir dan ada new setup dalam American politics, ada new landscape dalam American politics dan bahkan global politics. Bapak SBY, setiap pemimpin, apalagi seorang presiden tentu ingin memiliki legacy yang baik. Tadi Bapak sempat sebut soal legacy dari Trump. Kira-kira Pak, seperti apa sih legacy Trump di mata dunia dan masyarakat Amerika sendiri? Dan menurut Bapak, jika Bapak nih jadi Trump gitu ya Pak ya, apa sih Pak yang sebenarnya seharusnya harus dilakukan Pak? Tidak mudah saya menjawabnya, tapi begini, yang saya ikuti ya, karena saya rajin mengikuti perkembangan dan dinamika internasional di mata dunia, tentu sebagian pemimpin dunia menganggap bahwa dengan semboyan America First, Presiden Trump itu dianggap terlalu proteksionistik, terlalu populis, dan juga nasionalistik lah, yang mereka katakan tidak seperti biasanya, Amerika itu menjadi bagian dari solusi global dan juga perkembangan dunia, global progress. Jadi seperti betul-betul inward looking dan hanya mengutamakan kepentingan dalam negerinya, kepentingan Amerika sendiri. Sebagian melihatnya seperti itu. Sebagian lagi, terutama sekutu-sekutu Trump, menganggap Trump begitu saja mengingkari komitmennya, misalkan dari Paris Climate Agreement, TPP, dan lain-lain yang pada era Obama Amerika justru berada di depan untuk membangun arsitektur kerjasama global atau regional itu. Itu juga dilihat oleh mereka. Oleh karena itu saya ikuti pada saat Biden dinyatakan menang meskipun belum resmi sekali, para pemimpin dunia segera menelpon Biden. Ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya happy dengan datangnya Biden. Mengingat itu tadi, banyak hal yang di bawah Trump diharapkan Amerika melakukan sesuatu tidak dilakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Itu dari mata dunia. Nah, kalau dari dalam negerinya sendiri, ya ini sekali lagi karena Amerika sudah terbelah, divided nations, melihatnya pun juga berbeda. Bagi yang senang dengan Trump, menganggap Trump itu hero. Dengan dia mengatakan America First, tidak peduli dengan dunia, yang penting rakyatnya, bangsanya, negerinya, mereka happy. Apalagi Trump terus mengeluarkan tweet, menyampaikan statement yang mengesankan sehingga seolah-olah Trump betul-betul hanya mengutamakan atau sangat mengutamakan kepentingan bangsanya sendiri. Tetapi bagi yang tidak suka Trump di Amerika sendiri juga mengatakan, loh kok begini, kok betul-betul berbeda dengan Amerika yang sudah dibangun ratusan tahun, yang tadi itu misalkan banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, delegitimasi atas apa yang dilaksanakan pemimpin-pemimpin sebelumnya, terutama Presiden Obama. Ada pandangan yang berbeda seperti itu. Selebihnya biarlah rakyat Amerika sendiri yang melakukan judging seperti apa di mata mereka Presiden Donald Trump itu. Nah, kalau ditanya bagusnya bagaimana Trump sekarang ini, tinggal beberapa minggu sebelum akhirnya Amerika dipimpin oleh Joe Biden. Kalau saya justru Trump harus berorientasi sekarang ini, gigih, menuntaskan tugasnya, tanggung jawab dan kewajibannya. Apa? Yang paling mendesak segera memimpin secara langsung langkah-langkah menangani COVID-19. Amerika menurut saya menjadi contoh yang tidak sukses dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kalau Trump segera melakukan itu dengan sekuat tenaga, akan bagus legacy Trump di akhir masa baktinya. Yang kedua tentu ekonomi. Saya kira ekonomi juga perlu dilakukan langkah-langkah yang serius untuk proses recovery-nya. Nah, Trump bisa
masuk ke situ. Dan jangan lupa, sekarang kan diperlukan transisi pemerintahan. Trump bagaimanapun, sesedih apapun harus membuka jalan. Ngasih karpet merah lah kepada Joe Biden untuk mulai mempersiapkan pemerintahannya sehingga 20 Januari tahun depan betul-betul sudah siap. Kalau siap tentu baik bagi bangsa Amerika secara keseluruhan. Menarik Bapak, terima kasih. Bapak SBY, transisi pemerintahan saat ini diperbincangkan di Amerika Serikat. Konon Trump kan masih belum welcome terhadap Joe Biden, sehingga sepertinya agak sulit nih Pak transisi pemerintahan berlangsung di Amerika Serikat. Menurut Bapak seberapa penting sih Pak transisi itu? Saya jadi ingat waktu 2014 itu Bapak memberikan transisi yang sangat lancar, sangat mulus kepada pengganti Bapak yaitu Pak Jokowi. Saya juga jadi penasaran Pak, waktu itu apa yang ada di benak pemikiran Bapak? Tujuannya seperti apa Pak sebagai outgoing presiden pada waktu itu? Pertama, transisi pemerintahan itu sangat penting. Apalagi untuk Amerika Serikat sekarang ini tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang sangat serius, termasuk ekonominya yang juga menghadapi tekanan yang berat. Jadi sangat diperlukan, tetapi saya kurang yakin, paling tidak saya memahami bahwa tidak terjadi transisi yang baik hingga hari ini di Amerika Serikat itu. Mengapa? Ya, Trump sendiri kan belum secara resmi menerima kekalahannya. No single words yang datang dari Trump untuk menyampaikan entah ucapan selamat atau menerima kekalahan dari Joe Biden. Tetapi ada perkembangan baru, kemarin saya ikuti sepertinya ada green light dari Trump untuk mempersilahkan tim transisi Biden bekerja sama atau berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan Presiden Trump. Menurut saya ini betul-betul good news ya, karena seharusnya begitulah demokrasi yang baik dan mapan itu. Mengkritik Trump mengatakan seolah-olah Trump dengan tokoh-tokoh Partai Republik ini ingin mendelegitimasi lah kemenangan Joe Biden atau kasarnya juga ingin balas dendam. Ya menurut saya agak aneh kalau sekali lagi Amerika sebagai champion of democracy ada pikiran-pikiran seperti itu. Kalau itu benar ya. Untuk Indonesia sendiri, tadi Mbak Mira mengangkat apa yang saya lakukan di waktu yang lalu, itu memang sungguh saya niati. Karena sejak Indonesia merdeka, belum pernah terjadi yang disebut dengan smooth and peaceful transitions of power dari satu presiden ke presiden yang lain. Dan kita paham, saya tidak ingin mengangkat hal-hal itu, biarlah menjadi bagian dari sejarah bangsa kita. Harapan kita tentu ke depan ini demokrasi kita makin baik, budaya politik kita juga makin baik. Saya memang ingin betul di akhir masa bakti saya sebagai presiden bisa membangun tradisi politik baru untuk negeri kita, yaitu transisi pemerintahan dari saya dulu ke pemerintahan Presiden Jokowi sebagai presiden yang terpilih. Oleh karena itulah saya sampaikan pada para menteri dan anggota kabinet agar membantu penuh memfasilitasi tim transisi Presiden Jokowi. Yang kedua juga saya undang Presiden Jokowi ke istana sebelum dilantik untuk saya sampaikan ya semacam orientasi lah. Beliau sajak keliling-keliling kantor saya, kompleks istana, kompleks sekretariat negara, agar beliau sungguh menguasai dan siap apabila nanti memimpin Indonesia setelah dilantik oleh MPR RI. Dan pada hari hanya setelah kami berdua menghadiri sidang MPR, maka Presiden Jokowi saya kasih karpet merah dengan upacara militer kebesaran menyambut beliau masuk istana. Sejak saat itu saya dan almarhumah meninggalkan istana. Sekali lagi saya punya tujuan yang baik. Begitulah seharusnya kita mewariskan tradisi politik kepada anak cucu kita.
para generasi-generasi penerus. Memang ada satu hal, saya ungkapkan sajalah hari ini, sebenarnya saya kan tidak berkompetisi dengan Presiden Jokowi. Yang berkompetisi, yang berkontestasi itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi menjelang hari akhir pemerintahan saya waktu itu masih terus didiskreditkan, diserang, dan jejak digitalnya masih ada sampai sekarang. Sampai anggota kabinet saya, staf saya, sedih, Pak ini kita mau selesai kok masih dibegitukan, kok disalahkan terus. Sudah, mari kita melihat ke depan. Mari kita ukir sejarah yang baru dengan membangun tradisi politik yang baik. Itulah yang dulu kami lakukan. Harapan saya sekarang sebagai warga negara biasa, nanti pada saatnya Presiden Jokowi juga melakukan hal yang sama. Menjalankan proses transisi politik, transisi pemerintahan yang mulia, yang terhormat. Dengan demikian sejarah akan berubah selamanya di negeri kita ke arah yang lebih baik. Bapak SBY, saat ini di Indonesia masyarakat mulai memperbincangkan apa sih Pak dampak dari terpilihnya Joe Biden dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Saya tahu Bapak kenyang dalam dunia diplomasi dan hubungan internasional. Bahkan Bapak mengalami 2 kali presiden Amerika Serikat dalam masa pemerintahan Bapak, yaitu Presiden George Bush Jr. Dari Partai Republik dan juga Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat. Meskipun berbeda latar belakang begitu Bapak, tapi saya melihat banyak orang juga yang beranggapan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat itu saling memajukan, saling menghormati dan juga baik begitu Bapak. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira apa dampaknya untuk Indonesia? Bisa. Beberapa saat yang lalu saya menulis artikel, kemudian kita masukkan ke podcast, yang intinya kita harus siap menerima siapapun yang terpilih dalam Pilpres Amerika tahun 2020 ini. Apakah Joe Biden menjadi presiden baru atau Donald Trump terpilih lagi menjadi presiden Amerika Serikat. Mengapa saya menulis artikel itu? Karena waktu itu saya ikuti di masyarakat kita juga terjadi debat lah, silang pendapat. Lebih bagus kalau presidennya Trump lagi. Ada juga yang mengatakan, oh tidak, yang paling baik kalau Joe Biden. Saya sampaikan, kenapa kita harus ribut soal itu? Yang paling penting, yang paling baik adalah siapapun yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat untuk 4 tahun mendatang, Indonesia harus siap. Maksud saya begini, dari satu presiden ke presiden yang lain di negeri kita ini, hubungan Indonesia Amerika Serikat itu terjaga sebetulnya. Dan dari masa ke masa makin berkembang. Tentu ada ups and downs, ada masalah di sana sini sejak awal. Tapi begitulah hakikat hubungan bilateral, hakikat hubungan antar bangsa. Dan pada masa saya memimpin dulu, kita tingkatkan hubungan bilateral ini menjadi strategic partnership, kemitraan strategis, berarti lebih meningkat lagi. Menurut saya itulah yang harus dijaga oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Harapan saya dan doa saya, Presiden Jokowi dan Presiden Joe Biden, kalau pada saatnya memimpin Amerika nanti, menjaga dan bahkan mengembangkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Misalnya kerjasama yang saling menguntungkan itu kan banyak. Kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di sektor pendidikan dan kesehatan, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama untuk menghadapi perubahan iklim, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, serta kerjasama untuk menjaga kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, atau Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai, kawasan yang stabil. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan antara Indonesia dengan Amerika Serikat di masa depan. Itu yang lebih penting menurut saya, dan kita tunggu saja nanti 20 Januari tahun depan. Saya yakin pemerintahan kita juga akan siap untuk bekerja sama dengan pemerintahan presiden mendatang.
Bapak SBY, beberapa waktu yang lalu saya dengar Duta Besar Kim Sung, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia melakukan courtesy call kepada Bapak SBY selaku Presiden RI ke-6 dan juga sebagai Chairman dari TYI. Saya pengen tahu dong Pak, bocorannya kira-kira apa sih yang dibicarakan? Apakah dibahas juga isu-isu regional misalnya seperti Laut Cina Selatan, isu-isu perubahan iklim, dan juga apakah dibahas kemungkinan Amerika Serikat kembali bergabung Pak ke Paris Climate Agreement di bawah kepemimpinan Joe Biden? Sejak saya tidak menjadi presiden, beberapa duta besar negara sahabat yang sedang mengemban tugas di Indonesia itu melakukan lawatan kepada saya, courtesy call, termasuk dari Amerika Serikat. Sebelum Ambasador Kim ini, yang lalu adalah Ambasador Donovan. Beliau ketika datang juga melakukan courtesy call kepada saya, sebelum kembali juga pamitan kepada saya. Demikian juga Ambasador Kim Sung sekarang ini. Begini, dalam dunia diplomasi itu ada etika. Jadi kalau ambasador datang ke Indonesia, bertemu dengan pejabat di Indonesia, seperti saya sekarang ini, tentu ada hal-hal yang tidak tepat beliau sampaikan. Demikian juga saya sebagai mantan presiden ketika berbicara dengan Ambasador Kim misalnya, juga saya batasi masalah-masalah yang bagus, yang politically correct untuk saya sampaikan. Itu tata krama dalam hubungan diplomasi. Dan inti pembicaraan saya kemarin, saya mendengarkan komitmen yang tinggi dari Duta Besar Kim untuk menjaga hubungan baik kita dan memajukan lagi di masa depan. Saya tentu senang, saya juga menyampaikan bahwa banyak yang sudah kita lakukan selama ini dalam konteks hubungan bilateral. Saya juga berharap, saya mendoakan sukses mengemban tugas di sini dan bersama pemerintah Indonesia bisa melakukan lebih banyak lagi yang menguntungkan kedua bangsa, bangsa Indonesia dan bangsa Amerika. Tentu kita bahas sebagai bahan diskusi perkembangan situasi di Indo-Pasifik yang sifatnya umum, yang sifatnya general. Dengan demikian saya yakin bahwa Duta Besar Kim menguasai betul bukan hanya kawasan Asia Pasifik, tapi juga Indonesia sendiri. Ini bagus agar hubungan bilateral Indonesia-Amerika makin maju lagi di masa depan. Dan selanjutnya juga saya tentu ingin mendengar pandangan-pandangan beliau yang lain. Timbal baliklah kami berdiskusi, tetapi tentu tidak masuk kepada misalnya apa yang dilakukan oleh Joe Biden kalau nanti betul-betul memimpin Amerika Serikat setelah dilantik pada saatnya. Jadi kami batasi pada hal-hal itu, tapi intinya pertemuannya bagus. Saya happy, saya kira Ambasador Kim juga happy karena kita saling berkenalan dan tukar-menukar pandangan yang patut diketahui oleh kedua belah pihak. Begitu ceritanya. Bapak SBY, ini kali ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira dari pandangan Bapak dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat 2020 ini, apakah akan ada perubahan-perubahan yang dramatis Pak dalam politik luar negeri Amerika Serikat? Kita tahu mungkin agak subjektif Pak saya, tapi pemimpin dunia itu sepertinya kok menyambut baik gitu dengan terpilihnya Joe Biden tadi. Dan saya pengen tahu Pak, kira-kira apakah ada perubahan dramatis khususnya dalam penanganan pandemi COVID, krisis ekonomi, dan juga misalnya perubahan iklim? Sepanjang yang saya ikuti, Biden mengatakan bahwa America is back. Menurut saya itu signal bahwa Amerika akan kembali menjalankan politik luar negeri yang dilakukan di masa Obama-Biden. Berarti berubah total dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Tadi saya sudah mengatakan bahwa memang banyak kejutan yang dilakukan oleh Presiden Trump dalam masa pemerintahannya. Misalnya pada tingkat global, keluar dari Paris Climate Agreement, keluar dari keanggotaan WHO, kemudian membatalkan keterikatannya dalam Iran Nuclear Agreement.
Lantas hubungan dengan NATO menurut saya kurang mesra, termasuk juga hubungan dengan Uni Eropa. Kemudian juga di kawasan kita sendiri meninggalkan TPP yang dulu justru motornya adalah Presiden Obama atau Amerika Serikat. Lantas juga sekarang di bawah Trump sangat mesra dengan Taiwan, tapi sebaliknya sangat berhadapanlah dengan Tiongkok. Bukan hanya trade war, tapi juga urusan Laut Tiongkok Selatan. Jadi menurut saya memang banyak sekali yang oleh dunia ini kejutan yang tidak biasanya terjadi menyangkut bagaimana Amerika memandang dunia, bagaimana Amerika berperan dalam hubungan internasional. Yang bisa saya sampaikan ya barangkali dugaan-dugaan ya dengan signal seperti itu mungkin ya Biden akan memulihkan kembali keikutsertaan Amerika dalam Paris Climate Agreement. Buktinya mengangkat John Kerry, mantan Menlu, sekarang menjadi Special Envoy untuk urusan climate. Itu tanda-tanda ke situ. Saya duga juga akan masuk kembali menjadi anggota WHO. Mungkin juga Obamacare yang dibatalkan atau diobrak-abrik oleh Presiden Trump akan dikukuhkan kembali. Dan banyak hal menurut saya akan begitu berbeda dengan apa yang dilakukan Donald Trump selama ini. Yang saya bisa sampaikan itu selebihnya kita tunggu saja. Tetapi yang jelas memang dunia berharap dengan semangat Biden sendiri, America is back, Amerika betul-betul mengisi kekosongan dalam global leadership. Dan sebetulnya saya pribadi ya, kita mengakui bahwa de facto Amerika adalah global leader. Tetapi di sisi lain, Tiongkok sekarang juga rising, sedang tumbuh menjadi sebutlah the new superpower. Harapan saya yang pernah memimpin Indonesia, tidak usahlah bertabrakan, berbenturan selamanya. Kan indah kalau di dunia ini kekuatan-kekuatan besar, great powers itu saling bekerja sama. Dengan demikian dunia kita makin damai, ekonominya makin maju, urusan-urusan yang menjadi ancaman global seperti pandemi sekarang ini ditambah dengan krisis ekonomi segera bisa diatasi. Itu pandangan pribadi saya. Dan saya berharap Amerika di bawah kepemimpinan presiden yang baru betul-betul menjadi bagian dari solusi global. Terima kasih Bapak SBY atas kesempatannya. Demikian wawancara eksklusif kita dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam SBY Standpoint. Jangan lupa ikuti terus SBY Standpoint dalam akun Facebook dan channel YouTube SBY Yudhoyono. Sampai jumpa.